Sebuah permata tersembunyi di Pulau Bawean. Alam dan budaya berpadu dengan harmonis, menciptakan sebuah oase kedamaian dan tradisi yang masih terjaga. Sebuah tempat yang kaya akan budaya dan tradisi, berbagai budaya menjadi bukti kekayaan yang dimiliki desa ini. Tradisi warisan leluhur dijaga dengan sepenuh hati, menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat desa. Selamat datang di Desa Diponggo. Desa Diponggo adalah salah satu desa dari Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Nama Diponggo berasal dari dua suku kata, yakni Adi dan Ponggo, yang masing-masing mempunyai arti besar dan gading. Ada pula yang memberi tafsiran dari kata dimonggokan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan Mbah Waliyah Zainab ke desa ini, di mana dalam pengembaraan beliau mampir di desa ini diterima dengan serta-merta oleh sesepuh masyarakat setempat, sehingga disebut Diponggo. Desa Diponggo terletak kurang lebih 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki luas wilayah 1256,36 km persegi. Desa ini diapit oleh dua desa, yakni Desa Pajinggahan dan Desa Kepuh. Sebagian besar wilayah Desa Diponggo adalah berupa daratan yang terdiri dari wilayah datar dan daratan tinggi. Dilihat dari sisi topografi, desa yang berjarak 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tambak ini berbatasan langsung dengan laut di sisi sebelah timur. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2019, jumlah penduduk desa Diponggo adalah 375 kepala keluarga, dengan jumlah total 1.152 jiwa. Dengan rincian 580 laki-laki dan 572 perempuan. Desa ini memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan warganya. Di antaranya adalah keberadaan lembaga pendidikan, tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah diniyah ula, taman pendidikan Al-Quran, dan madrasah sanawiyah. Demi menjaga kualitas kesehatan warga, desa ini telah dilengkapi dengan polindes dan fasilitas olahraga. Tak hanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga menjadi perhatian. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masjid dan beberapa mushola. Seperti desa-desa pesisir pada umumnya, Desa Diponggo juga mempunyai pantai eksotis yang berpotensi menjadi tujuan destinasi wisata bahari. Tidak cukup di situ, desa ini pun kaya dengan situs sejarah, baik sejarah penyebaran Islam dan sejarah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Pulau Bawean. Tak heran jika desa ini menjadi tujuan wisata, seperti wisata religi, yaitu makam Waliyah Zainab yang ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah setiap harinya. Serta kediaman dan barang-barang peninggalan dari pahlawan nasional Harun Thohir juga berpotensi menjadi museum di desa ini. Salah satu kekayaan yang unik yang kita jumpai di desa ini adalah bahasa Diponggo. Bahasa yang dituturkan oleh masyarakat setempat berbeda dengan desa-desa lain di Pulau Bawean. Yuk mendet yuk. Tuh udah bar. Hilang wis. Nanti mancing enggak bener.
Si bener kok mancingnya kilingan. Kilingan gua tuh gede. Sebentar. Kayak pemberat Semua aduh. Borong bener kok yang kok bisa kok. Iya. Sehingga dari itu, kami mahasiswa KKN PPM STIT Raden Santri Gresik tergerak untuk melestarikan bahasa Diponggo. Kami terinspirasi untuk membuat buku saku Bahasa Diponggo. Buku saku Bahasa Diponggo menjadi bukti nyata kepedulian kami, mahasiswa KKN PPM STIT Raden Santri Gresik, terhadap pelestarian budaya lokal. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan buku saku Bahasa Diponggo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Tentu saja dengan keberadaan Desa Diponggo, dengan kehadiran mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Diponggo, banyak harapan dari kami selaku kepala desa untuk kemajuan Desa Diponggo ke depan. Karena dengan berkolaborasi dengan mahasiswa, baik melalui KKN maupun melalui program-program yang lain, bisa mengungkit daya maju di Desa Diponggo ini, serta berikan masukan-masukan agar Diponggo ke depan akan lebih maju. Karena itu kami sangat membutuhkan kehadiran mahasiswa-mahasiswa dari kampus untuk ikut memberikan masukan yang terbaik untuk Desa Diponggo ini. Kiranya demikian terkait harapan saya ke depan tentang Desa Diponggo, bagaimana mahasiswa-mahasiswa semakin banyak datang ke Desa Diponggo untuk melakukan KKN maupun kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka bersama-sama memajukan Desa Diponggo. Kedua kalinya, yang lebih khusus lagi untuk mahasiswa setit yang melakukan KKN di Desa Diponggo ini, walaupun dalam waktu singkat, banyak memberikan hal-hal baru, terutama pada anak-anak, bisa lebih dekat, bisa belajar bahasa Diponggo juga, dan tentunya hal ini yang terpenting sehingga bisa bagaimana Desa Diponggo ke depan mempertahankan bahasa ibunya. Dengan kedatangan mahasiswa ini sungguh sangat-sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik mahasiswa ini dan juga membukakan banyak hal, terutama di bidang budaya. Bagaimana Desa Diponggo bisa mempertahankan budayanya, bagaimana bahasa Diponggo tetap juga bertahan, dan tentu saja ini bisa ditindaklanjuti dengan rencana adik-adik mahasiswa membuatkan buku saku agar bahasa Diponggo tidak hilang dimakan zaman dan tetap bertahan walaupun zaman berubah, tetapi bahasa Desa Diponggo ini masih tetap ada hingga ke anak nanti sebagai warisan budaya leluhur kita yang ada di Desa Diponggo ini. Jadi demikian, dan mudah-mudahan ke depan juga adik-adik mahasiswa dari STIT ini bisa melanjutkan program ini. Seandainya tidak tuntas pada saat ini, tetap bisa kami membantu dan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk bagaimana bahasa Diponggo ini khususnya bisa dibuatkan buku saku atau buku-buku yang lain dalam rangka untuk mempertahankan bahasa Diponggo yang ada ini. Kiranya demikian, dan mudah-mudahan juga adik-adik yang sudah pulang dari sini nanti tetap tidak lupa dengan Desa Diponggo dan terus ikut memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan khususnya di bidang budaya yang ada di Desa Diponggo ini, dan khusus lagi dalam mempertahankan bahasa Diponggo sebagai bahasa ibu orang-orang Diponggo. Terima kasih.